Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ijrina dari kelompok 2, yaitu tentang materi ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta mengenai pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, hingga negara. Secara etimologi, ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Ekonomi mikro menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Adam Smith, yaitu ahli ekonomi. Adam Smith menyebutkan bahwa perilaku manusia dalam mengelola sumber daya sangat terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Yang kedua ada dari Jean-Baptiste, seorang ahli ekonomi bernama Jean-Baptiste Bay. Ekonomi merupakan ilmu yang menjadi cabang dari beberapa kajian dan aturan yang menentukan kekayaan seseorang. Yang ketiga ada dari John Stuart. Menurut ahli ekonomi bernama John Stuart Mill, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai hal terkait dengan pengeluaran dan penagihan. Yang keempat ada dari Karl Marx, yaitu ilmu ekonomi menurut Karl Marx adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Yang kelima ada dari Max Weber, ahli ekonomi. Max Weber menyebutkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tindakan ekonomi individu berdasarkan pada nilai yang diyakini secara sosial. Yang keenam ada John Maynard Keynes, ahli ekonomi. Maynard Keynes mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tingkat kemakmuran suatu negara yang erat kaitannya dengan intervensi dari pemerintah yang berujung pada kondisi ekonomi tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Murdaya. Di sini saya mempresentasikan tentang tujuan ilmu ekonomi mikro serta ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, yang pertama tujuan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama sebagai analisis untuk mencari tahu kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional serta memunculkan hasil analisis secara teoritis. Yang kedua, untuk mengamati perilaku dan tingkah laku antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, analisis dari kajian ekonomi mikro memungkinkan munculnya penjelasan rasional atas suatu keputusan ekonomi. Yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi mikro. Ruang lingkup dari kajian ekonomi mikro mencakup konteks tertentu agar kajiannya tidak keluar dari konteks pembahasan. Ruang lingkup dalam analisis ekonomi mikro dapat berupa 1. Analisis biaya dan manfaat. 2. Teori produksi atau perilaku produsen. Yang ketiga, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga di pasar. Nah, selain 3 hal tersebut, ada juga ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu 1. Interaksi di pasar barang sebagai tempat permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. 2. Perilaku penjual dan pembeli. Penjual menginginkan keuntungan maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasannya maksimal. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Nah, itulah tujuan serta ruang lingkup dari ilmu ekonomi mikro. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Leswari, anggota kelompok 2 PS3 Manajemen Pelita Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis analisis ekonomi mikro. Jenis analisis ekonomi mikro terdiri dari 3. Pertama, ekonomi deskriptif. Nah, sesuai dengan sifatnya, yaitu bersifat deskripsi, yang berarti ilmu ekonomi ini memaparkan ataupun menggambarkan fakta ataupun fenomena yang terjadi. Dengan ilmu ekonomi deskriptif ini, kita bisa lebih dalam lagi mengkaji ataupun menganalisa gambaran kondisi dan fakta-fakta ekonomi yang terjadi. Agar gambaran datanya valid, maka kita harus mengumpulkan datanya dalam bentuk ataupun mengacu pada kenyataan dan fakta yang tersusun secara sistematis. Nah, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Pada ilmu ekonomi teori ini masalahnya itu terjadi ataupun kita bisa memaparkannya berdasarkan pengertian hubungan sebab akibat serta cara dari sistem kerjanya perekonomian tersebut. Lalu yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang lebih fokus pada pemanfaatan ilmu ekonominya secara praktis, khususnya bagi individu yang ingin mengumpulkan ataupun mengambil kebijakan, pedoman, serta standar tertentu untuk mengatasi masalah perekonomian yang terjadi. Ilmu ekonomi ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan mempraktekkan segala sesuatu yang telah dikumpulkan sesuai dengan hasil rangkuman ataupun simpulan dari hasil ekonomi deskriptif dan ekonomi teori. Yang selanjutnya adalah materi sifat-sifat teori ekonomi mikro. Sifat-sifat dari teori ekonomi mikro ini terdiri dari 4. Pertama itu variabel-variabel, yaitu di mana satu faktor ataupun besaran yang nilainya itu dapat mengalami perubahan. Sifat variabel ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama variabel endogen, yaitu variabel yang sifatnya berasal ataupun diterangkan dalam teori. Yang kedua adalah variabel eksogen, di mana variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi variabel ini ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar teori tersebut. Yang kedua adalah asumsi. Asumsi ataupun permisalan salah satu syarat penting dalam menentukan teori dalam ekonomi ataupun ilmu sosial. Yang ketiga itulah hipotesis, yaitu merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya dengan bersifat tidak 100% benar. Akan tetapi ada hubungan antara variabel dan hipotesis, yaitu ada 2. Pertama, hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan. Lalu yang kedua adalah hubungan terbalik, adalah apabila nilai-nilai yang variabel dibicarakan bergerak ke arah yang bertentangan. Yang terakhir adalah membuat ramalan. Teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang berlaku. Ramalan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian yang terjadi di lingkungan tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis analisis ekonomi mikro dan sifat-sifat dari teori ekonomi mikro. Maaf apabila ada kesalahan. Dan selanjutnya materi yang akan sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldo Ajuandri Sembolon dari kelas BS3 Manajemen. Saya akan mempresentasikan ala-ala analisis dalam ilmu ekonomi. Ala-ala analisis dalam ilmu ekonomi terbagi 3, yaitu grafik, kurva, dan ilmu statistik. Yang pertama, grafik. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau juga ditampilkan itu ke dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, serta lain-lain. Grafik ini juga bisa diartikan ialah sebagai suatu kerangka atau juga gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisir dari data-data tabel dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi.
Selain itu, grafik ini juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada serta juga digambarkan dengan garis ataupun juga gambar. Yang kedua, kurva. Sifat-sifat penting kurva ialah mempunyai dua sumbu, yaitu variabel yaitu vertikal dan horizontal. Yang kedua, tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Yang ketiga, semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Yang ketiga, ilmu statistik. Ilmu statistik memegang peran yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek kegiatan perekonomian. Berbagai metode statistik memungkinkan dilakukan pengumpulan data kegiatan ekonomi yang sangat penting seperti tingkat produksi nasional, perkembangan jumlah produk, jenis-jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat harga-harga. Dalam hubungan dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peran penting, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.